Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat berupa sisa metabolisme melalui alat atau organ ekskresi. Sisa metabolisme kalau nggak dikeluarin sama badan kita, itu akan mengganggu dan meracuni sel-sel normal. Nah, jadi jangan disimpan-simpan. Nah, sekarang karena kita mau masuk ke dalam sistem ekskresi yang lebih dalam, kita kenalan dulu ada beberapa organ ekskresi pada tubuh manusia. Yang pertama ada kulit. Nah, kulit itu mengeluarkan keringat. Nah, selanjutnya adalah paru-paru atau yang sering dikenal sebagai organ pernafasan. Pengeluarannya H2O dan CO2. Selanjutnya ada hati atau hepar. Ditinjau dari ekskresinya adalah urea. Sedangkan yang terakhir ada ginjal, menyaring darah kita dan membentuk urin. Setelah nanti kita akan belajar tentang kulit, paru-paru, dan hati, kita jadi tahu kenapa kita harus berkeringat. Terus kita juga bisa tahu konon katanya urin kita bisa menyuburkan tanaman. Nah, setelah penjelasan berikut ini. Kulit manusia sebagai alat proteksi yang melindungi seluruh tubuh kita juga termasuk sebagai organ ekskresi. Nah, dalam hal ini, kulit akan mengeluarkan keringat. Ternyata, keringat yang sering kita alami seperti saat kita lari atau kegerahan itu terdiri dari air dan garam-garam mineral. Kenapa kita harus berkeringat? Fungsinya adalah menjaga suhu tubuh. Nah, kalau kita lihat di mikroskop, ternyata kulit kita akan seperti di gambar ini. Kulit kita dari atas sampai bawah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah epidermis. Epidermis sendiri berisi epitel-epitel kulit. Yang pertama ada korneum atau biasa disebut kulit ari, itu memiliki lapisan sel kulit mati. Selanjutnya lapisan granulosum. Lapisan granulosum itu mengandung pigmen melanin yang dimana itu sebagai penentu warna kulit. Yang terakhir ada germinativum, adalah tipe sel-sel yang aktif membelah. Turun ke bawah, ini lapisannya tebal, namanya dermis. Disinilah keringat diproduksi. Kelenjar keringat itu berbeda dengan kelenjar minyak. Kalau kelenjar minyak adanya di dekat akar rambut. Sedangkan kalau kelenjar keringat itu tipenya untal-untal, muaranya langsung ke epidermis. Di bagian dermis terdapat pembuluh darah dan sel saraf. Selanjutnya, di bagian yang paling bawah itu terdapat lapisan subkutanea. Di lapisan subkutanea itu terdapat cadangan-cadangan lemak disimpan. Keringat setiap orang diproduksinya beda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi keringat, yang pertama ada jenis kelamin. Laki-laki sama perempuan beda. Kemudian usia. Selanjutnya ada kondisi lingkungan. Nah, kenapa kalau lagi dingin kita nggak berkeringat? Tapi kalau panas, wah langsung bercucuran. Dan bisa jadi jenis aktivitas yang kita alami mempengaruhi produksi keringat satu sama lain. Selanjutnya ada hati atau hepar. Hati itu fungsinya ada 2. Yang pertama fungsi umum, mengubah glukosa kalau banyak di badan kita akan menjadi glikogen. Selanjutnya, perombakan eritrosit menjadi pewarna empedu atau yang disebut biliverdin dan pewarna urin dan feses yang disebut bilirubin. Selanjutnya, fungsi umum dari hati itu sebagai menetralisir racun. Nah, tadi kan fungsi umum dari hati. Nah, sekarang fungsi khusus dari hati sebagai sistem ekskresi. Fungsinya adalah perombakan kelebihan protein melalui siklus ornitin. Nah, ini ditampilkan secara sekilas protein yang kebanyakan di badan kita menjadi urea. Nah, maka dari itu, konon disebut-sebut urin kita bisa menyuburkan tanaman karena di dalam urin kita itu terdapat urea. Paru-paru. Paru-paru bisa digolongkan ke dalam organ sistem respirasi. Sistem respirasi itu untuk menghirup oksigen. Dan bisa juga paru-paru dimasukkan ke dalam sistem ekskresi.
pengeluaran CO2 dan uap air dari sisa respirasi. Selanjutnya adalah ginjal. Tubuh kita memiliki dua ginjal yang berbentuk seperti kacang merah. Ginjal terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri karena ginjal kanan harus berbagi tempat dengan hati di bagian atasnya. Dan seperti inilah posisi ginjal yang terhubung dengan organ lainnya di dalam tubuh. Ginjal terhubung dengan saluran urin atau ureter. Kemudian ada kantung kemih dan ada saluran akhir uretra. Struktur penyusun ginjal terdiri dari korteks, medula, kaliks, kapsul fibrosus, pelvis renalis, dan ureter. Ginjal tersambung langsung dengan pembuluh vena dan arteri. Secara umum, ginjal dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu 1. Korteks, yang dalamnya terdapat nefron. Kedua, medula, terdiri dari tubulus, cortontus, dan collectifus. Yang ketiga, pelvis renalis. Pada 1 unit ginjal manusia, terdapat 1 juta nefron. Nefron merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dalam sistem ekskresi pada ginjal. Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan saluran nefron. Badan Malpighi mengandung glomerulus yang diselubungi kapsul Bowman. Glomerulus memiliki bentuk seperti anyaman, pembuluh darah untuk menyaring darah. Kemudian, saluran nefron terdiri dari tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Juga ada pembuluh-pembuluh darah yang disebut tubulus collectifus. Proses pembentukan urin. Di ginjal diawali dengan proses penyaringan zat sisa beracun atau disebut filtrasi. Filtrasi menghasilkan urin primer yang mengandung glukosa, asam amino, air, dan garam mineral. Selanjutnya, terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan, seperti air, glukosa, asam amino, ion natrium, kalium, kalsium, dan klorida. Proses ini menghasilkan urin sekunder. Kemudian, zat-zat akan mengalami augmentasi atau penambahan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus contortus distal. Proses ini menghasilkan urin sesungguhnya yang mengandung air, urea, asam urat, kreatinin, kreatin, garam mineral, dan zat warna empedu.